wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi di sini saya sudah berada dengan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan sekaligus Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan. Jadi teman-teman semua, di sini kami akan mengupas sedikit sekaligus menjelaskan dan menceritakan terkait pengalaman sekaligus cerita-cerita yang ada pada Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan. Nanti Ketua Umum sekaligus Sekretaris Umum akan menceritakan sekaligus berbagi pengalaman ke teman-teman semua. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rangga Hidayat Sutar. Jabatan saya tahun ini sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kelautan Universitas Mataram 2024. Akamsi, anak kampung sini, asli dari sini. Anak kampung sini. Halo, saya Muhammad Haikal, mahasiswa program studi ilmu kelautan semester 5. Oke. Jadi di sini tuh saya mau nanya dikit nih terkait masa kepengurusan tahun sekarang ya, tahun sekarang. Jadi karena sekarang nih setahu saya sekarang kita sudah mau berganti kepengurusan yang baru ya. Jadi mungkin bisa menceritakan pengalaman yang bisa didengar oleh teman-teman semua. Jadi di sini saya akan menanyakan pertanyaan pertama dengan gimana sih bisa awal ikut atau bisa tertarik buat ngikutin Himakal ini gitu. Saya duluan nih. Ya. Awalnya itu karena dulu waktu masa pengkaderan kami 2022 tangan ya habis itu ya. Yep. Itu jadi kami pengkaderannya itu selama 1 bulan oleh kating-kating kami, dan itu kita diperkenalkan apa ini Himakal, apa sih isi dari Himakal itu, bagaimana orang-orangnya, strukturnya, bagaimana kegiatannya apa aja. Dan menurut saya itu satu hal yang menarik gitu ya, karena selama saya dulu waktu bersekolah tidak ada nih yang kayak program kerja dan agenda dari kayak ini kayak secara makhluk, transparan dari timparan dan segala macamnya gitu. Jadi itu satu hal yang baru dan menarik menurut saya, dan jadi tantangan baru aja sih sebenarnya. Iya, dari pertanyaan biasa. Kalau saya mungkin lebih sederhana lagi sih alasannya, karena saya penasaran. Itu satu kata kayaknya, penasaran aja. Karena sebelumnya belum pernah merasakan nih organisasi itu seperti apa, kegiatannya seperti apa. Jadi ketika di kampus kayaknya kuliah kerja bus pulang, kuliah kerja bus pulang, kayak terasa kurang aja. Apa yang bakalan dicapai dengan pola hidup seperti itu setiap harinya? Terus misalnya kan dari Haikal sendiri tadi ada kata tertarik dan penasaran. Nah, ketika pertama kali sudah merasakan itu, gimana sih kesan pertamanya? Apakah sama yang dirasakan dengan ketum atau berbeda? Ditanya kesan pertama sebagai anggota di Himpunan Mahasiswa Kelautan ini, wis kayak wah akhirnya join nih. Di dalam tuh ada perasaan senang, organisasi pertama nih akhirnya bisa join. Terus gimana caranya? Lihat kating-kating pakai PDH kayak gini, lihat kating-kating berkegiatan kayak gua kapan? Ya saya kapan gitu. Pas pertama join, udah jelas semangat banget dong. Ya karena orang-orang tuh kalau kayak ada pride tersendiri lah bahasanya. Kemudian itu untuk jadi anggota. Pas disekung, waduh, gimana lagi? Ya, sebenarnya bingung juga. Pertama kali ikut organisasi, 1 tahun setelahnya jadi sekretaris umum. Waduh, itu adaptasinya lumayan bikin pusing juga. Lebih susah jadi anggota biasa. Iya, karena ada hierarki lagi. Dari anggota biasa tiba-tiba jadi seorang sekretaris umum, itu harus ada adaptasi tersendiri. Harus ada beberapa hal yang memang dipelajari lagi. Kalau mungkin dari ketumnya sendiri mungkin berbeda dari sekretaris ini. Iya, sebenarnya saya sama Haikal pun sebenarnya bukan tipikal orang yang sama gitu kan. Dia orang yang bekerja secara sistematis, harus rinci A sampai Z. Sementara saya cari cara paling sederhana dan gampangnya gitu. Jadi alasan
mungkin kesan ya tadi ya pertanyaan kesan jadi Iya, bisa. anggota. Dulu waktu awal-awal itu beneran yang kayak kami berdua kan ada teman seluruh kuliah jadi kayak wah akhirnya ini kesamaan nih kita jadi anggotanya. Terus di tahun kepengurusan sebelumnya kami sama-sama diamanahkan menjadi CEO. Itu kita berdua kayak ini gimana. Ayo kalau kita tanyakan ke senior kita tuh. Terutama kepala departemen kita waktu itu Bang Roy Victor Pereira. Dibimbing pelan-pelan oleh Bang Roy, oleh tingkat yang lain, oleh ketua umum sebelumnya juga. Dan akhirnya waktu kita yang memegang estafet berikutnya nih sebagai ketua dan sekretaris, pertama hal yang saya rasakan itu bukan rasa bangga, tapi rasa tanggung jawab yang di depan muka saya itu ternyata besar. Tanggung jawab bukan rasa bangga, bukan rasa senang atau sedih, tapi oh gini nih jadi ketua. Masa tanggung jawabnya ini agak shock dikit sih sebenarnya. Karena saya berorganisasi dari sekolah dan ya mungkin sama kayak Haikal ini pertama kalinya saya jadi ketua gitu. Dulu sebagai waktu di basket, waktu SMA dan masih juga mungkin sedikit ya, kayak gitu lah. Iya. Agak berbeda dikit dengan dunia kampus. Nah terus mungkin pas pertama kali ini dipilih jadi ketua, bagaimana bisa Kak Haikal dipilih menjadi sekretaris? Biar kita tahu gimana prosesnya gitu. Jadi awalnya karena Haikal ini orang yang bekerja, orangnya itu benar-benar kebalikan dari saya. Jadi saya pengen cari orang yang punya pola pikir, cara kerja, bahkan segala macam itu kami berdua benar-benar nggak ada samanya sama sekali. Jadi oh cocok nih, saya lihat kinerjanya juga bagus selama kami ada di pengurusan sebelumnya. Terus orang yang tekun, jadi udah. Dan dia opsi pertama dan langsung di iya. Kayak jackpot aja rasanya. Mungkin selama selama berorganisasi kan berbeda dengan mahasiswa yang tidak berorganisasi bahasanya. Nah, gimana sih cara membagi waktu untuk organisasi dan untuk kuliah? Siapa dulu? Boleh siapa dulu ya? Cek. Nah, mungkin bisa dilihat sedikit. Sebenarnya aneh membagi waktu itu, ini yang saya pelajari dari abang-abang saya juga yang ya kating-kating sebelumnya juga yang mengarahkan, yang mengajarkan gimana cara membagi waktu. Itu ada yang dinamakan skala prioritas. Mana kita dahulukan, kita kerjakan pertama, itu kita prioritaskan pertama. Dan saya nggak bisa untuk mengerjakan dua hal di dalam waktu yang bersamaan. Saya harus menyelesaikan satu dulu. Karena kalau satu ini belum selesai, satunya lagi pasti belum tenang saya kerjakan. Saya karena memang kita ini himpunan mahasiswa PAUD kan, di depannya itu ada mahasiswa. Dan kewajiban mahasiswa yang pertama itu terkait hal akademik. Mungkin kalau teman-teman yang ikut organisasi ngerjain tugasnya bisa ya nanti dulu lah, Hamin satu ke. Karena ikut ini organisasi Matul Umram ini tidak ada apa itu datang Hamin satu, tidak ada. Hamin satu tuh udah sekurang-kurangnya 75% sudah jadi kalau tinggal tugas sekurang-kurangnya. Jadinya kalau gimana cara bagi waktunya, ya udah saya prioritasin dulu akademik saya, baru kemudian organisasinya. Kalau dari sepunya sendiri? Sepuluh. Iya, akademiknya saya yang Bisa dikit. Jadi kalau saya sepakat sama Haikal tadi, ada namanya skala prioritas. Jadi kalau menurut saya sendiri, soal tugas dan juga organisasi itu nggak boleh kayak bertentangan gitu menurut saya. Jadi harus berjalan beriringan gitu. Misalnya kalau kuliah kita kan kebanyakan kami kuliah di kategori itu kuliah pagi semua. Jam 7 itu ya. Jam 7 yang 5 hari kuliah tuh 3 hari. ya, pokoknya masih hitungnya pagi gitu. Terus habis siang itu kan kita kosong. Pas udah siangnya kita kosong. Itu bisa kita selesaikan tugasnya di sana. Nah sorenya baru kita urus organisasi. Malamnya tugas yang belum kelar ini baru kita lanjutkan lagi biasanya. Iya. Iya. Ya tetap jalan beriringan, tapi yang paling penting itu sebenarnya istirahat. Istirahat tuh. Ya istirahatin badan sama otak tuh penting banget buat mahasiswa. Seberapa sibuk sih segala menjadi ketua
ketua dan sekretaris Himapol tuh seberapa sibuk sih? Sibuk. Sibuk banget atau gimana? Nah, Dibilang sibuk, ya sibuk, tapi masih ada waktu buat me time juga sih. dia sibuk. Saya mah enggak, santai. Tapi ya, yang namanya kita sebagai ketua dan sekretaris, intinya orang yang memiliki andil dan peran dalam organisasi itu pasti ada sibuknya. Bahkan kuliah pun sibuk sebenarnya itu kan. Iya. Cuma kalau kita di organisasi itu benar-benar kita membagi waktu. Iya. Kalau Udah dibilang, dari pribadi gitu kan. kalau dibilang sibuk mah kita kerjaannya kopi merokok aja. Ya? Nggak mau sih. Oh iya saya bilang itu aja sih. Nggak sibuk-sibuk banget. Kan sekarang ini kan selaku pengurus inti istilahnya, ada nggak sih permasalahan yang terjadi dalam himpunan, terus gimana sih cara selaku sebagai pengurus ini buat selesainya gitu? Mungkin dari dulu ya. Di semua tempat itu selama masih ada kontak antar manusia itu pasti ada permasalahan. Jadi kalau ada permasalahan antara satu anggota dengan anggota lain atau mungkin dari satu anggota dengan badan pengurus hariannya yang BPH departemen ataupun BPI kan, itu sebenarnya kami berikan mediasi, karena di Himapol sendiri ada kelembagaan dan pelayanan mahasiswa yang biasanya menjadi mediator antara permasalahan satu dan permasalahan lain gitu. Dan kita memang mengasih kepercayaan penuh kepada KPM ini, biar teman-teman KPM yang membantu menyelesaikan semua masalahnya. Kalau bisa diselesaikan secara negosiasi dan mediasi, alhamdulillah. Kurang lebih ya sama untuk jawaban saya, karena memang sudah ada bagian tersendiri di Himapol itu yang bakal menyelesaikan masalah internal antar anggota. Sekiranya KPM ini udah ini terlalu besar, baru kemudian bisa minta tolong ketum, sukum atau gedung, baru kami pertemukan dua orang itu, kita mediasi ulang. Kalau memang tidak menemukan kata sepakat antara dua orang ini, kita pasti memberikan alternatif kita di jalan tengahnya. Yang win-win solution. Mungkin selama ini bukan setengah sih tapi mau berakhir ya jawabannya. Ada nggak sih tantangan terbesarnya gitu selama menjabat? Ada. Tantangan terbesarnya dan tantangan mungkin ini tantangan bagi hampir seluruh organisasi yang ada di universitas manapun, dana. Iya, karena program kerja yang sebegitu banyaknya, sebegitu terperincinya. Lebih kami di Himpunan Mahasiswa Kelautan ini kan punya program kerja yang dibilang Mahal, iya, mahal, fancy lah gitu. Jadi Tapi dana yang banyak. iya, butuh dana yang banyak, tapi dana yang ada kan, ya gitu. Cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih bisa diakali itu. Masih bisa kita tutupi dikit-dikit lah. Pernah nggak sih ngerasa mau nyerah gitu? Oh pernah, Pernah. saya pernah. Karena wah ini belum pernah saya ketemu nih, problem ini belum pernah saya ketemu nih. Kayak waduh, kok bisa saya menemukan masalah seperti ini loh. Dan kayaknya kalau saya menyerah pada titik itu pengecut sih, karena akhirnya ujung-ujungnya bisa selesai juga masalahnya. Kalau saya nggak pernah merasa menyerah, karena menurut saya menyerahnya saya sebagai ketua umum itu pengkhianatan buat teman-teman saya yang dulu mendukung penuh saya waktu musyawarah kelautan 2023. Ya, akhir 2023 itu kayak saya merasa jadi pengkhianat aja buat teman-teman saya kalau saya menyerah. Jadi ketika ada tantangan, ya saya cari jalan keluarnya, bukan nyerah. Nyerah itu bukan suatu pilihan. Dan kepercayaan saya. Itu kan dibilang itu doang beda. Oh iya. Tadi kan mungkin kita sudah dengar cerita-cerita yang agak gimana ya, agak sulit begitu. Sekarang nih beralih ke cerita-cerita yang lucu-lucunya di Himapol. Kenangan-kenangannya gitu. Banyak. Mungkin bisa diceritain beberapa. Mungkin kan tadi kan dibilang beda pemikiran, mungkin beda ceritanya juga dan berbeda. Sama Mas. Segelan. Waduh. Banyak banget nih kalau ditanya kenangan lucu, menyenangkan dan segala macamnya di Himapol ini. Karena wah,
dari sini tuh selain sedih, berat, pengen nyerah, ada juga senangnya. Seperti waktu saya ketemu sama adik-adik saya yang angkatan 2023, angkatan salah nih pertama. Itu jujur untuk pertama kalinya saya menemukan watak orang yang betul-betul unik, beda banget, sumpah. Identitas langka. Kalau dalam dunia kelautan bisa dibilang itu data pencilan, data anomali Data ya. itu sumpah untuk pertama kalinya ini saya menemukan watak orang-orang yang unik, beda banget. Belum pernah ketemu Belum sebelumnya. pernah, dari jujur ya, dari kating-kating, dari teman angkatan sendiri, watak orang-orang yang sebeda-beda ini itu untuk pertama kalinya ketemu di sini, dan bersyukur banget gitu bisa membimbing orang-orang dengan watak yang sejauh itu. Sama ini boleh di-share gak sih? Apa sih? Jujur nih, selain dari melalui pengurus Himakel, melalui agenda Himakel, alhamdulillah saya ketemu seseorang lah rasanya. Oh iya. Dari proper nih. Apa kayak gitu? Siapa langsung Yang asik lah. kenangan terindah mungkin selama urusan. Gitu. Mungkin tadi ketemunya berbeda mungkin. Iya, ini jauh berbeda sebenarnya. Karena kalau tadi dia dapat pacar, kalau saya selesai waktu jadi ketuanya. Sama-sama dapat gelar, itu aja sih. Beda gitu. Tapi samanya sama-sama dapat gelar. Dapat gelar. Cuma di himpunan mahasiswa kelautan sendiri ini kayak yang dibilang sama Eka tadi, teman-teman kami itu banyak yang memiliki tingkah laku ajaib, bro. Jadi ada beberapa orang yang memang pola pikirnya itu susah untuk ditebak. Terkadang dia melakukan A itu dengan maksud bercanda, kami tertawa, tapi orang yang bercandakan itu kesannya itu seperti pembulian. Itu bukan pembulian sama sekali, itu memang jokes antara dua orang ini. Cuma kami yang melihat itu bingung ini tertawa atau enggak. Ada yang dikunci di kamar mandi lah, itu pulang-pulang kayak keluarnya yang dikunci ini dia nyembunyi kunci motor yang nyembunyi yang kucing dia itu hal yang murah sebenarnya. Saya bilang kebanyakan teman-teman saya ini adalah entitas-entitas keren yang memiliki pola pikir yang susah ditebak manusia umum gitu. Jangan sudah bilang teman saya itu. Iya. Oh jadi selama menjabat itu banyak kenangan yang tidak bisa kita lihat dari sebelumnya kan? Iya. Coba. Pengalaman unik. Bahkan kita bilang banyak banget ya dari selama 1 tahun ini banyak banget kita pengumuman kayak gitu. Kita tertawa kadang kalau ceritain tentang gitu. Itu aja. Mungkin selama menjabat, apa sih harapan dan sekaligus pesan untuk kedepannya? Harapan besar. Dimulai dari ketua yang baik untuk harapan. Harapan saya buat kedepannya maka teruslah cari prestasi. Maksud saya itu jangan pikirkan hal-hal yang tidak perlu kalian pikirkan. Tugas kalian itu adalah bagaimana mencari prestasi dari kalian, begitu akademik ataupun di bidang yang lain, misalnya yang kayak minat dan bakat kalian. Itu harapan saya buat semua anggota saya, dan juga ini harapan kami sebenarnya. Buat kedepannya semoga Himakel dengan slogan saya dulu, Himakel no political itu tetap bisa dilakukan. Silahkan kalian berpolitik personal, tapi jangan pernah membawa lembaga profesi ini sebagai lembaga yang menggeluti dunia politik secara berlebihan. Dunia politik itu bagus, tapi yang saya pengen teman-teman itu fokus di bidang kelautan, karena sejatinya teman-teman adalah himpunan mahasiswa kelautan yang memang sewajar itu fokusnya di bidang kelautan aja gitu. Kalau menurut itu dunia politik bagus itu menambah wawasan juga, cuma jangan sampai hakikatnya aja gitu. Kalau pesannya untuk ini bukan cuma untuk ketua tapi untuk
Himatol, betul-betul Himatol dan sampai anggota-anggotanya. Untuk tahun depan, saya harap kalian masih tetap penasaran, masih terus penasaran, masih besar rasa ingin tahu kalian. Karena kalian memiliki kakak-kakak tingkat, memiliki senior-senior untuk kalian bertanya, dan kalian juga sudah memiliki junior, lebih tepatnya untuk teman-teman angkatan 2003 yang 2023 salah 2023 yang bakalan membimbing adik-adiknya yang baru masuk. Udah punya aja ini. Kalian besok saya minta tolong untuk mempertahankan ini, karena untuk terus dipertahankan rasa penasarannya, teruslah bertanya, dan kalian respon adik-adik kalian dengan baik. Ini mungkin pernah disebutkan oleh ketum dulu waktu pemilihannya. Seorang senior itu tidak akan ada apa-apanya tanpa junior, dan junior itu tidak akan tahu apa-apa tanpa senior. Karena dua orang ini betul-betul saya butuhkan. Itu mungkin harapan saya. Tetap komunikasi, tetap penasaran. Di akhir kepengurusan ini apa yang mau kalian bilang untuk diri kalian sendiri? Sebelumnya Udah saya bilang. Apa yang ingin saya bilang untuk diri saya sendiri? Mungkin kata pertama yang akan saya ucapkan bagi diri saya sendiri ini, selamat. Selamat, kamu sudah menjalankan amanah yang benar ini. Untuk sukses atau enggaknya, itu kita kembalikan lagi pada anggota untuk menilainya. Apakah saya sudah cukup sebagai seorang sekretaris umum? Apakah kinerja saya sudah cukup? Apakah masih kurang? Itu silakan teman-teman sendiri yang menilai. Tapi kata pertama yang akan saya ucapkan, selamat, kamu sudah menuntaskannya. Oh, mungkin dari kalian sendiri. satu kata buat diri saya sendiri, kalau saya bisa ngomong gitu, saya bakal bilang terima kasih. Terima kasih sudah bertahan, terima kasih sudah kasih semuanya, dan mungkin terima kasih sekali lagi itu buat anggota saya sendiri, bukan buat diri saya sendiri. Karena menurut saya selama 1 tahun ini anggota saya ngasih semuanya buat nurutin program kerja ada di kantor, ataupun nurutin, bahkan mungkin itu hitungannya ego saya sendiri. Saya mau bilang terima kasih, dan juga saya mau bilang mohon maaf sebenarnya. Mohon maaf ya sebesar-besarnya kalau selama 1 tahun ini saya salah kata, jadi bisa sendiri ya, salah kata, salah tingkah, atau mungkin banyak salahnya gitu. Saya nggak pernah bilang ini, saya ketua yang bagus, jauh banget dari ketua yang bagus. Tapi saya perlu bilang diri saya ketua yang ngasih semuanya buat anggota saya. Aku setengahnya pikiran semuanya. Itu ya. Lu sedih? Iya. Nah, disimpan berkumpul. Gak pernah nangis sedih? Jadi mungkin ini pertanyaan terakhir sekaligus penutup. Ada nggak satu kata yang menggambarkan selama masa pengalaman selama menjabat menjadi pengurus Jimbri? Satu kata aja. Bertahan. Wah. Oke, kata terakhirnya ingat bertahan dan kuat. Ya, mungkin terima kasih untuk Ketua Umum dan Sekretaris Umum yang telah menceritakan sekaligus men-sharing pengalaman-pengalamannya selama menjadi Ketua sekaligus Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Pengetahuan. Mungkin teman-teman semua dapat mengutip sekaligus mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Oke, mungkin terima kasih telah bersama hari ini. Sama.